Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Gereja ini, saya mau bernubuat buat saudara. Ya, gereja ini akan menjadi gereja yang paling sibuk di Tenggarong. Yang pertama, saudara akan bekerja untuk menolong banyak orang. Saudara akan bekerja untuk menunjukkan jalan bagi banyak orang. Saudara akan create lapangan pekerjaan. Saudara akan buka pintu bagi orang-orang untuk punya usaha dan banyak hal yang lain. Saya meyakini saudara akan menjadi tempat di mana orang-orang belajar bagaimana punya kualitas pekerjaan. Kerajaan Allah tidak punya pengangguran. Kalau baca perumpamaan tentang bekerja di ladang, Alkitab berkata begini. Tuannya keluar di pagi hari, jam 8 pagi. Dia lihat orang berdiri di depan pintu. Ayo pergi bekerja. Bekerja di ladang. Upahnya berapa? 1 dinar. Jam 11 dia keluar lagi. Ada orang sibuk. Dia bilang, jangan cuma di luar. Bekerja ke ladang. Jam 1 dia keluar lagi. Banyak orang cari pekerjaan. Ayo ke ladang semuanya. Sudah jam 5 sore. Itu berarti tinggal 1 jam lagi. Selesai, matahari terbenam. Ada orang juga gak punya pekerjaan. Dia berkata apa? Mari bekerja di ladangku. Dikasih upah berapa? Sebab masalah dengan Tuhan, kita bekerja bukan untuk upah. Kita bekerja untuk mengeluarkan pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu supaya mendatangkan kemuliaan. Ini penting buat kita. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini saya yakin untuk mempersiapkan saudara. Because after this, setelah ini you will be busy. Kamu akan sibuk. Kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal-hal yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Tuhan akan buka jalan. Sebab ini saatnya orang percaya yang melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Orang tanya, pekerjaan pelayanan siapa yang harus melakukannya? Saudara dan saya. Tapi justru orang kudus yang mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan. Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di dalam Ibrani pasal 6, ya, ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur. Terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di Bali 36 tahun. Dan saya harus tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan keteguhan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di ayat 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja nggak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun, ya, jadi sarjana teknik sipil. Tapi tekun logi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita. Membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13 dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimea, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah nama dirinya sejak kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you.
In multiplying, I will multiply you. Janji yang luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja. Tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Istrinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub, yaitu Israel, melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, setelah saya memberitahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan, barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita, yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu saya kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata, mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep, tekan pungkasani. Itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin. Iya, shalom. Jangan lesu ya Bapak Ibu. Karena cuaca di luar mendukung untuk tarik selimut ya. Harus tetap semangat. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu yang di belakang bisa maju-maju ke depan. Atau sudah PW ya, sudah nyaman. Ya tidak apa-apa. Kita tetap semangat ya, tetap terus kita memuji Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Karena Engkau Tuhan, kami masih ada pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Biarlah Engkau saja Tuhan, Nama-Mu saja yang kami muliakan, Nama-Mu saja yang kami tinggikan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku.
dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mari dengan iman kita nyatakan, Engkau yang membantu buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami sembah Kau Tuhan, sungguh Kau Raja dan Bapa kami yang setia, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari
Mari sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur. Mari bawa yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya Kau Tuhan, Bapa dan Raja kami. Kau penolong kami. Kau pencipta hidup kami. Kau yang mengatur jalan-jalan hidup kami Tuhan. Menuntun di setiap langkah kami. Terima kasih, terima kasih. Selami segala pikiranmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala
dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Mari semua yang bersuka cita, kita sama-sama menari untuk Tuhan. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, masih tetap semangat Bapak Ibu ya. Amin. Mari sama-sama kita bersorak meninggikan nama Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan.
percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Amin. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Hanya Yesus sahabat kita. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus,
duduk kembali Bapak Ibu. Saya ingin menyapa pada pagi hari ini. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya. Tidak ada? Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada sukacita? Wah, luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan umum. Dan di sini perlu saudara ketahui, apabila saudara-saudara memberikan persembahan melalui transfer, bisa di belakang kursi saudara-saudara ada barcode yang saudara-saudara bisa scan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan lewat amplop, yang belum bisa menerimanya bisa angkat tangan. Kalau udah semua, sebelum kita berdoa, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Keluaran 25 ayat 2, bahasa Indonesia masa kini. Suruhlah orang Israel membawa persembahan kepadaku. Siapa yang tergerak hatinya harus membawa persembahan. Oke, kita siapkan hati kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kami sungguh merasakan sukacita yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami, apapun yang kami beri pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, karena kami percaya bahwa sukacita itu datang daripada Engkau sendiri, dan karena kasih-Mu Tuhan yang terus melimpah. Dan kami percaya pun Tuhan, Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
kami ada sampai hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami bawa setiap pujian dan sembah kami. Hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau persembahkan seluruhnya hari ini, bahkan besok, bahkan sampai selamanya. Biarlah dalam setiap kehidupan kami boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah pujian dan sembah kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Dan hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebab firman-Mu itulah pelita bagi setiap jalan kami, terang bagi setiap langkah kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan, untuk terus menuntun setiap keputusan demi keputusan yang kami ambil. Setiap kehidupan dan nasihat yang kami perlu dalam sepanjang hidup kami. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang siap Tuhan terus bimbing kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa ya Tuhan, tapi kalau Engkau layak untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan, itu cuma karena anugerah. Oleh karena itu Tuhan, pakai lidah bibir mulutku untuk menyampaikan setiap pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami umat-Mu. Terlebih juga hamba-Mu ini ya Tuhan, sebab kami memerlukannya sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan satu kuasa yang mencuri firman Tuhan yang akan ditabur dalam setiap ladang hati kami. Kalaupun itu ada, kami bersatu hati kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, shalom semuanya. Shalom Rock Beloved. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa? Siapa yang luar biasa? Karena di luar Tuhan tidak ada yang luar biasa. Setuju? Kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti segala sesuatunya luar biasa. Amin. Hari ini luar biasa. Saya yakin dan percaya setiap kita semua akan menerima berkat yang daripada Tuhan.
Nah, tapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau menyampaikan satu kalimat yang begitu sangat penting untuk supaya kita tuh ketahui, yaitu kalimat shalom. Nah, shalom ini adalah memiliki suatu arti dan pengertian yang cukup sangat dalam. Dan ada satu kuasa yang menyertai di dalam kalimat shalom. Ya kan? Shalom itu artinya dalam bahasa sebenarnya adalah sesuatu yang utuh. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kurang, lewat shalom ini ada kembali suatu keutuhan. Shalom itu juga artinya sesuatu yang tadinya tidak harmonis menjadi harmonis kembali. Shalom itu juga artinya adalah suatu damai sejahtera. Makanya kenapa kita mengatakan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu adalah Allah Yehova Shalom. Karena di dalam kehidupan Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam kehidupan Tuhan ada yang namanya keharmonisan. Makanya shalom pun juga itu artinya sesuatu rekonsiliasi. Ada pemulihan di dalamnya. Shalom itu juga sesuatu hal yang bisa memulihkan segala hal yang rusak menjadi bagus kembali. Shalom itu bukan berarti tidak adanya yang namanya konflik ataupun krisis. Tapi dengan adanya shalom, maka segala konflik maupun krisis pasti pulih kembali. Amin. Makanya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, katakan kalimat ini dengan suatu pengertian. Saudara ada di kantor, saudara dimanapun, katakan shalom. Katakan kepada gereja saudara shalom. Katakan kepada bangsa saudara shalom. Maka damai sejahtera itu akan terus mengikuti kita. Amin. Katakan kalimat ini dengan suatu pengertian yang dalam. Maka ada satu kuasa yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan shalom. Shalom. Wah, amin. Nah, hari ini kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang saya renungkan setiap hari. Karena saya mau membagikan, saya bilang gini, Tuhan, saya membagikan apa yang sudah saya hidupi. Segala sesuatu hal yang membangun hidup saya, yang memberkati kehidupan saya, itu menjadi sesuatu hal yang akan saya bagikan untuk orang lain. Nah, kita sama-sama belajar tentang the circle of growth. Suatu pertumbuhan rohani yang terjadi di dalam suatu lingkaran. Lingkaran komunitas, lingkaran anak-anak Tuhan. Kehidupan kita ini tidak terjadi untuk sesuatu hal yang namanya berjalan sendiri. Karena Tuhan tidak menciptakan setiap kita, Tuhan tidak mendesain setiap kita untuk kita berjalan sendiri. Amin. Karena the circle of growth ini adalah suatu perjalanan untuk supaya kita bisa mengalami suatu pertumbuhan melalui suatu komunitas rohani. Amin. Dan saya yakin dan percaya, di mana ada satu komunitas, di situ pasti ada suatu pertumbuhan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu penting bagi setiap kita untuk supaya kita terus bertumbuh di dalam komunitas. Nah, saudaraku, generasi kita hidup saat ini di dalam suatu generasi yang dikatakan generasi yang paling nyambung. Betul? Generasi yang selalu connect dengan yang namanya internet dan media sosial. Ya kan? Dengan hitungan menit saja, detik saja, kita sudah bisa terhubung dengan orang-orang di dalam lintas benua. Ya kan? Tetapi ironisnya, generasi yang dikatakan generasi yang connect dengan media sosial, connect selalu dengan internet, ternyata generasi ini adalah generasi yang merasa paling kesepian. Segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka hanya terhubung sendiri. Makanya ada begitu banyak orang yang bilang begini, gak perlulah saya ke gereja, kan masih bisa online. Dan saya mau bilang begini saudara, bahwa orang-orang generasi yang selalu terhubung, selalu connect dengan namanya internet, media sosial, mereka tuh dikelilingi oleh teman-teman secara online, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki yang namanya real friendship di dunia nyata. Ini saya berbicara karena saya melayani generasi demi generasi waktu pada saat saya ada di Bali. Bagaimana generasi muda, bahkan sekarang udah masuk ke generasi-generasi yang dewasa. Mereka dikelilingi oleh orang-orang secara online, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki yang namanya real friendship di dunia nyata. Dan dunia nyata bisa memberikan kita keramaian, tapi dunia nyata tidak bisa memberikan kita yang namanya komunitas.
Dunia maya bisa memberikan kita yang namanya followers. Tapi dunia maya tidak bisa memberikan kita yang namanya keluarga. Followers itu bukanlah keluarga. Bahkan dunia maya bisa memberikan kita yang namanya likes. Siapa di sini yang main media sosial? Nggak mau ngaku ya. Ya kan? Dunia maya memberikan kita likes. Seberapa banyak likes yang saudara mau? Seberapa banyak likes yang saudara inginkan? Tapi likes itu bukanlah real love. Likes bukanlah kasih yang sesungguhnya. Amin. Karena itu suatu pertumbuhan yang kita dapatkan bukan dari suatu dunia yang interaksinya secara online. Tuhan menciptakan kita untuk kita selalu memiliki suatu hubungan sosial dengan orang lain. Makanya firman Tuhan berkata begini, tidak baik manusia hidup seorang diri. Itu bukan kata-kata yang untuk menyindir orang-orang yang belum nikah loh ya. Kalau orang yang belum nikah terus aja disindir, manusia tidak baik hidup seorang diri. Tapi saya mau mengupas ini bukan untuk hal itu. Karena itu belum cocok di saya. Ya kan? Tapi ya terlambat bang ketawanya. Tapi manusia itu tidak baik hidup seorang diri. Artinya begini. Kita kebanyakan ketika kita nongkrong, ketika kita ada dimanapun. Saudara, kita selalu memakai yang namanya koneksi internet. Kita dengan puas kita sendiri. Bahkan kita bisa berjam-jam di kamar hanya untuk melihat media sosial. Ya kan? Terus kita bergelut dengan hal itu. Sehingga kita tidak ada lagi interaksi secara sosial. Tapi tahukah saudara, saya mau katakan begini bahwa pertumbuhan rohani kita, ya kan? Secara jasmani maupun rohani itu selalu membutuhkan yang namanya orang lain. Untuk kita bisa mengeluarkan yang namanya potensi kita, untuk supaya kita bisa mengeluarkan yang namanya bakat dalam hidup kita, kita butuh orang lain. Saudara mau menjadi seorang penyanyi yang suaranya bagus 4 oktav kayak Mariah Carey, tapi kalau tidak ada yang dengarkan saudara menyanyi, gak ada artinya. Saudara bisa menjadi seorang aktor yang hebat di dunia perfilman, tapi kalau gak ada yang nonton saudara, gak ada artinya. Itu artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita butuh yang namanya orang lain. Untuk supaya kita bisa mengeluarkan yang namanya bakat, mengeluarkan yang namanya potensi kita, kita perlu yang namanya orang lain. Dan itulah yang akan bisa membuat kita bertumbuh. Nah, pertumbuhan sejati itu terjadi dalam suatu lingkaran persekutuan dan pemuridan. Bukan hanya, pasti terjadi begini ya. Pertumbuhan sejati itu terjadi dalam suatu lingkaran persekutuan dan pemuridan. Bukan hanya dalam suatu barisan kegiatan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita boleh punya banyak hal kegiatan di luar kehidupan kita, di luar pelayanan kita. Tapi tahukah saudara, untuk membuat saudara bisa bertumbuh lebih dalam ke arah Kristus, saudara perlu yang namanya persekutuan dengan Tuhan dan juga pemuridan. Makanya sekarang saya setuju, Bapak Gembala kita selalu menyuarakan tentang yang namanya pemuridan. Karena kita tidak hanya ikut-ikutan dalam setiap kegiatan rohani, tapi kita tidak mau mengalami suatu persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita hidup dengan apa yang ada dalam suatu pikiran kita sendiri. Nah, di sini saya mau katakan bahwa dalam suatu pertumbuhan, untuk kita bisa menyelesaikan atau enggak kita bisa masuk dalam namanya tujuan Tuhan, rancangan Tuhan untuk supaya kita bisa berbuah hidup kita, maka kita perlu yang namanya terima beban, Bapak Ibu. Gak enak ya. Nah, ini menjadi berbulan-bulan suatu perenungan buat saya. Tuhan, kenapa harus ada beban? Saudara, siapa di sini yang gak punya beban? Gak ada. Semua pasti punya beban, seberat beban apapun yang saudara sedang alami.
Tapi dikatakan begini, untuk kita bisa memenuhi rancangan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa masuk dalam tujuannya, untuk supaya kita berbuah dan berbuah lebat, kita harus bisa yang namanya menanggung beban. Istilahnya itu seperti sebuah pohon. Kalau saudara dan saya adalah pohon, lalu ranting-ranting saudara penuh dengan buah, hidup saudara makin berat atau makin ringan? Kalau saudara adalah sebuah pohon, lalu saudara berbuah lebat, makin banyak, hidup saudara tentunya pasti makin berat. Tapi lucunya, ketika hidup kita semakin berbuah, semakin lebat dan semakin berat dengan buah, hidup kita akan semakin menarik perhatian banyak orang. Karena apa? Hidup kita siap untuk dinikmati banyak orang. Makanya kita perlu untuk menerima beban ini. Dengan beban ini adalah Tuhan mau supaya kita hidup melayani orang lain. Tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk supaya kita bisa serve others. Kita bisa melayani yang menjadi kebutuhan orang lain. Sama seperti saat ini kursi yang Bapak Ibu Saudara sedang duduki. Ya kan? Kalau saudara tanya sama kursi, wawancara kursinya, ya kan? Pasti kursi akan menjawab, ya untuk inilah aku diciptakan. Ya kan? Beda dengan kursi kosong. Kursi kosong hanya kursi eksis. Dia ada, tapi dia tidak tahu kenapa dia ada. Seindah-indahnya kursi kalau tidak ada yang duduki, nggak cantik saudara. Makanya kalau saudara pergi ke suatu konser, lihat kursi penuh, pasti saudara happy. Amin. Tapi beda, walaupun kursi kosong ini, dia tidak menerima beban sama sekali. Tapi artinya apa? Kursi ini tidak berfungsi sesuai dengan apa dia diciptakan. Sekalipun saat ini kursi ini saudara duduki, tapi dia berkata begini, ya untuk ini aku diciptakan. Sekalipun saat ini dia sedang menanggung beban puluhan kilo dari tubuh saudara. Tapi apa? Dia akan mengalami kepuasan, kepenuhan dalam hidup. Kalau saudara nggak percaya, saudara praktek aja. Makanya kenapa kehidupan kita perlu untuk memperhatikan dan melayani orang lain. Makanya butuh yang namanya komunitas. Disitulah kita bisa saling membangun. Suatu kali seorang murid berkata begini sama gurunya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa? Akal budimu." Biar gak bisa buka ya saudara. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu hukum yang kedua itu sama dengan yang kedua. Itu adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kehidupan namanya melayani. Makasih Kania, memberkati ya. Loh, kita gak bisa hidup sendiri loh, Mam. Nah, saudara lihat ya, indah kan? Coba kalau saya buka-buka nggak bisa, gak ada yang datang bukain kan? Saya seret terus ya tadi. Tapi itulah hidup kita berguna untuk orang lain. Nah, firman Tuhan berkata begini, ya kan? Bagaimana nih supaya kita bisa mengalami Tuhan? Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, dalam firman Tuhan ini ada dua aspek yang begitu penting yang harus ada dalam hidup kita untuk kita bisa ngejalanin hidup. Yang pertama itu adalah secara vertikal. Ya kan? Secara vertikal itu adalah kita mengasihi Tuhan Allah kita terlebih dahulu, yang terutama dan yang pertama.
Makanya kenapa? Begitu kita tahu bahwa hidup kita sedang menjalani hukum yang pertama dan terutama. Oleh karena itu Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk supaya kita bisa menjalani hidup kita. Ketika kita melakukan hukum yang vertikal, maka hukum yang vertikal ini akibatnya kita bisa mengenal dan mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan, akibatnya kita bisa mengenal dan mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa mengenal dan mengasihi diri kita sendiri, maka dengan mudah kita bisa mengenal dan mengasihi sesama kita manusia. Karena kasih Tuhanlah yang mendorong kita, yang memberikan kita kemampuan atau kekuatan untuk supaya kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Saya percaya bahwa setiap hidup kita dibentuk, didesain untuk supaya kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri. Makanya kenapa begitu saya dimuridkan di rumah Gunung Kidul 12, rumah pemuritan, bukannya Gunung Kidul itu tempat ini ya, meditasi, tapi nama jalan itu, saudara jangan sampai salah. Iya kan? Di jalan Gunung Kidul 12, orang tua rohani saya tuh bilang begini, ketika hidupmu sudah dipulihkan, kamu perlu memulihkan orang lain. Ketika hidupmu sudah dimuridkan, kamu perlu memuridkan orang lain. Kalau Tuhan sudah sembuhkan kamu, maka lewat hidupmu ada begitu banyak orang yang juga mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Sebab untuk itulah kita hidup. Makanya kita perlu untuk dimuridkan. Kita perlu untuk grow dalam suatu komunitas. Di situ kita bisa bercerita, di situ kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Ya, aplikasi apa sih? Atau gaya hidup seperti apa untuk kita bisa yang namanya menjalani hukum yang pertama tadi secara vertikal. Ini yang utama dan pertama harus kita lakukan. Karena tanpa kita mengenal dan mengasihi Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mengenal dan mengasihi diri kita sendiri. Bahkan kita gak akan mungkin bisa untuk mengenal dan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu sama-sama kita belajar gaya hidup seperti apa supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi hukum yang pertama. Dan yang tidak kalah penting yaitu hukum yang kedua. Makanya ada kata-kata bilang begini, love God, love people. Cintai Tuhanmu dulu, baru kamu cintai sesama. Jangan dibalik, ya enggak? Love people first and then you love God. Banyak orang yang mereka melakukan yang horizontal dulu. Mereka mencintai, mereka melayani yang sesama dulu. Tanpa mereka mengenal dan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Makanya kenapa ada begitu banyak pada akhirnya orang-orang yang kecewa. Kalau laki-laki sudah kecewa, larinya ke cewek. Enggak ada di sini. Ya kan? Akhirnya apa? Karena dia melakukan yang horizontal. Ya kan? Begitu dia mengalami sesuatu hal terjadi dalam hubungannya dengan sesama, dan akhirnya apa? Dia kecewa. Kok gitu ya? Sudah saya tolong, sudah saya bantu, kok akhirnya dia nyakitin hati saya ya? Kok saya sudah berbuat banyak sama dia, tapi kok gak ada pembalasannya ya? Itulah orang-orang yang mereka memulainya dengan horizontal. Makanya gampang sekali, mudah sekali kita ngalamin kecewa. Dan kita keluar dari komunitas. Kita keluar dari lingkaran persekutuan, bahkan pemuritan. Tapi kalau kita mengenal dan mengasihi Allah terlebih dahulu, maka Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengasihi orang lain. Ya, selanjutnya kita belajar dari salah satu kisah para rasul. Bagaimana Yesus mengajar mereka. Bagaimana cara hidup mereka. Bagaimana cara mereka berkomunitas. Sehingga Tuhan menambah-nambahkan ribuan jiwa kepada mereka. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 41-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah berapa? 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ini ketika Yesus sebelum naik ke surga, Yesus mengajarkan kepada setiap para rasul. Sehingga para rasul mengajarkan kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini level pemberiannya itu udah beda nih, sampai jual barang miliknya. Bayangkan saudara ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara apa? Bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan apa? Jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lalu bagaimana aplikasi gaya hidup mereka sehingga mereka mengalami yang namanya pertumbuhan? Dan Tuhan mempercayakan justru jiwa-jiwa kepada orang-orang di sana. Ini yang harus kita nantikan. Sebentar kita akan punya gereja baru dengan gedung kapasitas yang sungguh sangat besar. Kita perlu untuk mengalami yang namanya tuaian ini. Kita perlu belajar daripada kisah para rasul, bagaimana Tuhan mempercayakan ribuan jiwa untuk diselamatkan melalui kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, kehidupan mereka selalu bertekun dalam pengajaran. Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 43 begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul itu mengadakan banyak mukjizat. Yang dilakukan oleh para rasul dan orang-orang saat itu, dia melakukan yang namanya hukum vertikal. Mereka memberi diri mereka untuk bersekutu, mengenal Allah lebih dulu, mengasihi Tuhan lebih dulu. Mereka memiliki hati yang haus dan lapar untuk mengenal Allah terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga ketika para rasul itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka kaget. Karena apa? Karena ada suatu tanda dan mukjizat yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mukjizat dan tanda itu bukanlah sesuatu hal yang langka, khusus bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, mukjizat dan tanda itu adalah suatu hal yang biasa. Tapi kenapa kebanyakan dari setiap kita tidak bisa melihat mukjizat dan tanda itu yang daripada Tuhan? Karena pola pikir kita berpikir bahwa mukjizat dan tanda itu adalah sesuatu hal yang besar, yang spektakuler, yang dahsyat. Sehingga ketika Tuhan memberikan suatu tanda-tanda yang kecil, yang kelihatannya insignifikan atau enggak kelihatannya tidak penting atau tidak berarti, kita abaikan itu. Sesungguhnya setiap hari Tuhan itu buat dan kerjakan yang namanya tanda dan mukjizat dalam hidup kita. Tapi kita gak bisa lihat itu. Kita selalu membayangkan adalah sesuatu hal yang besar. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan saya hari ini tanpa obat, kali ini Tuhan sembuhkan saya tanpa dokter. Terus dokternya kosong dong, gak dapat duit. Ada dokter lagi di sini, oh, Pak. Sekalian kan saya promosi ya, dokter situ sudah, ya kan? Akhirnya kita nggak bisa lihat tanda-tanda kecil yang kita anggap itu nggak penting. Ketika kita anggap itu sesuatu hal yang apa? Kecil. Tapi kalau itu tidak ada, kita kehilangan. Kita merasa kalau sesuatu itu nggak ada, kita akan merasa sesuatu itu, loh, kita kewalahan. Saudaraku, saya mau beritahu buat setiap kita semuanya, bahwa di dalam setiap gereja kita, Tuhan sudah buat yang namanya suatu tanda-tanda, mukjizat setiap hari dalam hidup kita. Saudara bisa duduk saat ini, di tempat ini. Ketika saudara beribadah, kursi sudah tersedia, karpet sudah ganti baru, ya kan? Saudara duduk dengan aman, nyaman, pergi ke toilet, toilet sudah bersih, ya kan?
Itu adalah suatu mukjizat dan tanda bahwa ada orang-orang yang percaya pada Tuhan mau melakukan hal itu. Tapi kebanyakan kita tidak bisa melihat. Karena kita pikir apa? Gereja besar dulu. Sesuatu yang dahsyat, yang spektakuler dulu. Tapi itu tanda. Ada orang-orang yang percaya Tuhan mau melakukan hal ini. Ini hal kecil, ini hal biasa. Tapi apa? Ini adalah tanda di mana Tuhan bekerja dalam gereja kita, Rock Tenggarong. Nah, kita belajar bagaimana ketika bangsa Israel, mereka di dalam suatu perbudakan di Mesir. Ya kan? Mereka dikejar-kejar oleh pasukan Firaun saat itu. Ya kan? Mereka dikejar dan mereka mau dibunuh. Tapi saat itu bangsa Israel mengalami yang namanya mukjizat dan tanda yang besar, yang spektakuler, yang Tuhan buat dalam setiap kehidupannya. Begitu ketika bangsa Israel menghadap di Laut Merah dan dia dikejar oleh pasukan Firaun, tiba-tiba Tuhan buat tanda dan mukjizat. Laut Merah apa? Terbelah. Terbelah jadi sebuah seperti apa? Tembok. Dan saat itu seluruh bangsa Israel bisa menyeberang Laut Merah dengan selamat. Dan ketika orang-orang Filistin mengejar, lalu Tuhan tiba-tiba tutup itu laut kembali. Dan orang-orang yang mengejarnya mati tenggelam. Saudara tahu siapa yang buat mukjizat saat itu? Tuhan, Allah. Ya kan? Sama-sama kita buka firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di mana? Di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bangsa Israel sangat terpaku dengan suatu mukjizat dan tanda yang besar, yang spektakuler. Dia ngomong sama Tuhan, buat Tuhan seperti itu. Ya kan? Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan bilang, dia yang buat mukjizat, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang buat tanda. Tapi saat itu Tuhan ngomong sama bangsa Israel, hai, jangan ingat-ingat yang itu. Tuhan bilang, lihat, aku akan melakukan sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Yang jauh lebih apa? Besar. Kita perlu melihat hal-hal ini. Sometimes kadang saya teringat dengan apa? Yang lalu waktu saya di Bali. Tuhan buat lagi dong generasi muda di Bali. Mereka datang, sudah punya kreativitas. Ya kan, mereka melayani, ada mukjizat, ada tanda, ada penambahan jiwa setiap harinya. Buat dong seperti itu dong. Tapi Tuhan kasih tahu, hei, saya sudah membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Tidakkah kamu, Sylvia, mengetahui hal itu? Saya kaget, saya bilang, oh Tuhan, betul. Saya melihat anak-anak yang dimuridkan, walaupun belum banyak, sekitar 25 orang. Mereka yang dulunya gak bisa berdoa, mereka bisa berdoa sekarang. Mereka yang dulunya tidak mengerti bagaimana caranya bersaksi, mereka bisa bersaksi sekarang. Mereka yang dulu tidak bisa mimpin pujian di DIC Council, tapi saat ini mereka bisa lakukan hal itu. Kita selalu berpikir suatu hal yang besar, tapi sesungguhnya Tuhan sudah buat sesuatu yang baru yang sudah mulai tumbuh di tempat ini. Saya mau bertanya buat saudara. Saudara tahu kan Samsung, Sony, Apple, Honda, Sempurna Jaya. Secanggih-canggihnya brand itu mengeluarkan produk. Apakah saudara berharap tahun depan mereka mengeluarkan produk yang sama? Produk yang canggihnya sama? Sekarang aja Honda, setiap keluar, sekarang udah ada Honda Kurumi. Honda yang baru, setiap kali keluar produk yang baru, yang lebih canggih. Saudara punya iPhone 17. Amin. Saudara punya uang dan saudara bisa upgrade kapan aja. iPhone 18, 19 saudara bisa upgrade kapanpun saudara mau. Tapi pernahkah saudara berharap bahwa produk Apple yang dikeluarkan tahun depan canggihnya sama dengan produk 17? Kira-kira seperti itu? Tidak, pasti saudara mau yang jauh lebih
canggih. Kalau kita percaya bahwa brand-brand besar tadi bisa mengeluarkan produk yang lebih canggih dari sebelumnya, kenapa kita nggak bisa percaya kalau Tuhan itu juga sanggup melakukan produk yang sama? Tuhan bisa melakukan mukjizat dan tanda yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Apa? Saudara terima. Nah, oleh karena itu, yang pertama, saudara harus miliki kepedulian dan mau berbagi. Ayat 44 berkata begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya, mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka memiliki suatu komunitas. Mereka mau tetap bersatu. Tidak ada yang jauh lebih jago di situ. Tidak ada yang jauh lebih hebat di situ. Semua apa? Kita perlu untuk mengalami yang namanya apa? Kehidupan yang mau peduli dan berbagi. Sebab kita diselamatkan, kita punya segala sesuatu untuk supaya kita bisa jadi berkat juga untuk orang lain. Kita jangan sampai menutup mata kita. Kita sudah diberkati, lalu itu untuk diri kita sendiri. Saudara tahu bahwa handphone yang ada pada saudara diciptakan untuk bisa melayani kebutuhan saudara. Segala sesuatu yang diciptakan oleh dunia itu selalu untuk berguna buat orang lain. Begitupun juga ketika Tuhan menciptakan kita supaya hidup kita berguna untuk orang lain. Bayangkan 3.000 jiwa ditambah-tambahkan kepada bangsa itu. Tapi mereka tetap bersatu. Tidak ada perpecahan, tidak ada persaingan, tidak ada menjelekan satu dengan yang lainnya. Tapi justru mereka saling peduli. Mereka mau berbagi. Bahkan ada yang menjual miliknya untuk dibagikan pada orang lain. Tapi bukan berarti saudara tiba-tiba ada motor di situ kita jual. Bukan. Tapi mereka mau peduli. Makanya saya sudah bilang, saya senang dengan adik-adik saya yang ada di mana? Di Wairok. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan berbicara, gak asik Tuhan kalau tidak ada kesaksian. Karena apa yang kita khotbahkan itu adalah hidup. Yang orang lain lihat bukan pengajaran kita, tapi apa? Hidup. Pada saat kita mau ada IC Komsel, ada yang bilang, Kak, aku sih mau datang, tapi aku gak punya kendaraan, Kak. Oh ya? Wih, yang lain pada ngatur. Ayo, kamu jemput A, kamu jemput B, kamu jemput C. Jemput, pergi, sampai malam pulang. Ada yang nungguin depan pintu. Sudah pulang belum? Jam 10 lewat. Apa? Lagi pemuritan. Jemput. Ada satu kepedulian yang ada dalam setiap kehidupan kita dalam suatu komunitas. Ketika orang datang, misalnya ke rumah, kita persiapkan banyak hal. Kita mau orang ketika datang ke rumah kita, mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Mereka datang dengan suatu persoalan masalah yang besar. Terus kita cuma bilang, mari kita berdoa. Enggak. Kita mau berbagi. Ya bukan berarti di rumah tuh ada ramen, pizza, KFC. Ya kalau saudara mau datang ambil kasih boleh. Tapi bukan itu. Kita menyediakan. Bukan berarti kita tuh berlimpah. Tapi memang untuk itulah hidup kita. Saling peduli, saling berbagi. Walaupun tidak banyak. Itu yang harus kita miliki dalam gereja ini. Di dalam suatu pengembalaan yang sudah berapa tahun di tempat ini. Kalau sampai kita masih ada kesatuan, itu adalah mukjizat dan tanda yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita cuma kurang bersyukur. Harusnya kita bersyukur dengan hal yang kecil yang kita miliki. Kita jaga, kita pelihara. Ada konflik, ada krisis, ada apapun. Sama-sama kita menyelesaikan itu dalam Tuhan. Kita perlu untuk bisa peduli dan berbagi. Saya terus mau belajar akan hal ini.
Bahkan saya sempat bersaksi yang namanya memberi sampai sakit. Kenapa? Saya jujur, saya terus terang buat Bapak Ibu Saudara. Semua masih dalam suatu proses. Tapi kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, kita tidak akan mengalami kepuasan dan kepenuhan. Makanya firman Tuhan di Galatia 6 ayat 2 bilang begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kita memenuhi yang namanya hukum Kristus. Kita gak usah mikir tolong yang jauh-jauh dulu, yang di Afrika, di Kanada, di Arab. Nggak. Kita pikir tolong menolongnya apa? Yang dekat dulu. Teman IC, teman gereja, teman kantor, teman keluarga. Kalau sampai ada keluarga telepon, halo tolonglah bantu aku. Aku belum bisa beli beras. Anakku belum bisa sekolah. Gak bisa bayar SPP. Ya bantu, keluarkan, peduli. Jangan kita bilang, gak ada uang deh. Minta mulu. Makanya saya sering juga bilang gini, kalau ada ya saya beri. Saya cuma bilang, kamu gak usah pinjam. Tapi kalau adanya segini, saya kasih. Kita belajar untuk memperdulikan dari hal-hal yang kecil. Saling bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Kalau sama-sama kita gak punya apa yang diminta, kita duduk, pakai lutut kita berdoa. Yuk kita berdoa. Karena yang diminta tidak ada pada kita minta sama yang empunya banyak hal. Kita mau mengajarkan hal-hal seperti ini. Kita lihat orang yang hidupnya tidak berubah, orang yang mengalami trauma, orang yang mengalami tertolak dalam keluarganya. Kita rangkul. Ya seperti itu. Sebab firman Tuhan, dan saya pernah dapat sesuatu perkataan begini, kalau kamu perhatikan orang lain, maka Tuhanlah yang akan memperhatikan hidupmu. Tapi kalau engkau memperhatikan dirimu sendiri, maka Tuhanlah yang akan sibuk memperhatikan orang lain. Saudara pilih mana? Makanya harus kita praktek. Kita mau peduli dan saling bertolong-tolongan. Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi yang namanya hukum Kristus. Dan yang kedua, saudaraku, seseorang yang hidupnya sudah diubah oleh Tuhan, orang percaya itu akan selalu membangun yang namanya fellowship dan worship. Orang-orang yang hidupnya percaya pada Tuhan, dia selalu ada mau membangun yang namanya suatu komunitas. Ayat 46, bertekun dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai banyak orang. Untuk supaya kita bisa disukai banyak orang, kita gak perlu untuk memberikan segala sesuatu supaya apa? Kita dilihat generous. Tapi kita membangun suatu kebersamaan. Istilahnya fellowship itu adalah fellow in the ship. Teman seperjalanan di kapal. Kita ini adalah teman rekan seperjalanan di dalam suatu kapal. Arah kita sama, ya Pak ya. Tujuan kita sama. Tantangan yang kita hadapi itu juga pasti sama. Oleh karena itu kita perlu membangun yang namanya fellowship, di mana ada doa, di mana ada persekutuan, di mana ada saling keterlibatan satu sama yang lain. Disitulah letak kasih Tuhan terjalin dalam setiap kehidupan kita. Ada salah satu anak di anak muda. Saya bilang sama dia, kamu hebat, pintar main musik. Tapi kalau dia tidak ada yang kamu muridkan, ketika kamu pergi, tidak ada sejarah dalam hidupmu. Belajar muridkan orang lain. Dia harus memuridkan. Main musik. Ajarin drum. Abis itu dia ke bass. Abis itu dia ke sini. Ayo semuanya. Sampai dia begini. Terus dia tepuk jidat. Duh kak. Aduh kak. Kenapa? Suara di C. Musiknya di F. Saya bilang sabar. Pak Gembala selalu bilang, ya kan, kalau kita tidak bisa menghargai benih, maka kita tidak akan pernah bisa melihat yang namanya penuaian.
Anak-anak muda. Itu akhirnya dimuridkan, diajar. Pak Gembala bilang, gimana? Kita ambil dari sana, dari sini. Muridkan dulu. Dan saudara tahu, tanggal 2 November kemarin, ibadah Werok mulai perdana dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ingin mau datang beribadah double portion, wah, ini harus bergairah nih. Wih, anak-anak muda ya, yang mau berjiwa muda, habis datang ini, sore datang lagi. Nggak rugi dapat apa? Double firman. Pujian penyembahan memang sedikit berbeda kalau anak-anak muda kan, ya kan? Tapi percayalah, lutut saudara tidak akan goyah. Justru diperkuat oleh Tuhan. Jadi ketika saat itu saya bilang, kamu muridkan, ajar mereka. Dan hal itu dilakukan. Saya bilang, jangan lihat sekarang. Ada anak-anak muda yang dulunya nggak tahu apa-apa. Dia minder. Dia nggak tahu berdoa. Bahkan dia dari kepercayaan lain. Dan dia sudah bertobat, dibaptis, dan sudah dimuridkan. Dan Tuhan bisa pakai dia untuk bisa melayani Tuhan. Itu adalah suatu tanda dan mukjizat yang Tuhan kerjakan. Kita cuma perlu bersyukur dan menghargai apa yang lagi Tuhan buat. Karena firman Tuhan udah bilang, tidakkah kau lihat, aku sudah membuka jalan di padang gurun. Aku sudah membuat jalan di sungai-sungai belantara. Tidakkah kamu melihatnya? Aku sudah membuat sesuatu hal yang tumbuh di dalamnya. Dan saudara tahu, anak-anak yang dimuridkan, yang dia baru terus berjalan di dalam Tuhan. Dan akhirnya dia bisa melayani dalam media sosial. Ya kalau saudara bisa like media sosial sekarang mulai bertumbuh. Siapa di sini yang belum follow IG Rock dan Werok? Jadi puji Tuhan nih, kalau saya lagi kan sekalian kan promosi. Langsung follow IG-nya Werok Tenggarong dan Rock Tenggarong Official. Kalau ada keluar like apa susahnya sih, pencet like aja. Berat amat, iya kan? Kalau ada fotonya yang masuk, ya kan kurang kece, minta diedit. Nah langsung aja datang ke bagian media sosial, nanti mereka yang edit. Ya kan, biar dapat kerjaan lebih banyak lagi media-media kita. Ya kan? Jadi adanya fellowship dan worship, kita buka sesuatu hal yang namanya apa? Persekutuan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, mereka bertumbuh. Ini tujuannya. Pertumbuhan itu hanyalah akibat dari satu komunitas yang sehat. Makanya kita punya yang namanya grup small, IC, Komsel. Disitulah kita bisa bertumbuh. Di situ kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Dan dikatakan ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Makanya kalau kita lihat, kita sudah menjalankan apa yang menjadi fungsi kita. Kita sudah menjalankan apa yang menjadi bagian kita. Kita diciptakan, kita didesain untuk supaya kita bisa melayani orang lain. Supaya mereka juga bisa mengalami yang namanya pertumbuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan saat itu ketika kita sudah mulai bertumbuh ke arah yang vertikal, lalu kita sudah bertumbuh dalam horizontal, kita sudah melakukan hukum-hukum itu, percayalah, Tuhan sendiri yang akan menambahkan jumlah murid dan jumlah anak-anaknya di gereja kita. Kalau enggak, bagaimana? Yang perlu kita ajarkan adalah hidup. Bagaimana kehidupan kita jadi berkat. Supaya apa? Supaya kita tidak bertumbuh sendiri. Kita gak mau menjadi kursi kosong yang ada tapi kita tidak tahu untuk apa kita ada. Hari ini coba hubungi siapa saat ini yang sudah lama tidak ke gereja, yang saudara kenal, ajak mereka kembali. Saudara, sekarang ini kuota itu kan udah unlimited. Kalau dulu masih pakai SMS dan pager, anak muda gak ada yang tahu kan? Tanya sama mama papanya. Gak perlu keluar, kepotong duitnya. Tinggal hubungi siapa. Ajak mereka, yuk kembali lagi. Di dalam suatu fellowship, di dalam suatu pertumbuhan. Dan saya percaya kalau kita lakukan hal ini, maka
Tuhan sendiri yang akan menambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Dan kita akan melihat bahwa ketika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan sendiri yang akan menarik banyak jiwa untuk diselamatkan. Amin. God bless you abundantly. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, firman-Mu kami terima. Kami percaya tidak ada satupun anak-anak-Mu yang menolak kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu dapat membangun seluruh kehidupan kami. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala kami ya Bapak. Biarlah kami boleh terus bersatu, membangun suatu kebersamaan. Kami boleh saling peduli, bahkan berbagi. Bahkan kami boleh terus bertumbuh bersama, memenangkan jiwa bersama ya Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir. Biarlah setiap kami boleh mengalami Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Saudaraku, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima perjamuan kudus yang daripada Tuhan. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Jika memang masih ada salah, masih ada dosa, kita cepat minta ampun sama Tuhan. Tuhan, layakkan kami menerima perjamuan kudus-Mu ini ya Bapa. Kami percaya setiap kami Tuhan boleh menerima kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa tubuh yang kita angkat ini, roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makanlah dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikianlah juga ini. Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dan inilah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Minumlah dengan iman dan ucapan syukur pada Allah atas pengampunan setiap dosa-dosa kita. Di dalam nama Yesus, minumlah. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau
Engkau membuat setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat-Nya atas hidup-Mu. Atas apa yang Kau kerjakan, atas apa yang Kau lakukan. Tuhan akan memberkati keluar masuknya pintu rumah-Mu. Tuhan sendiri yang akan terus menyertai seluruh kehidupan-Mu. Engkau tidak akan pernah ditinggalkannya. Engkau akan selalu ada di dalam hatinya. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Kini saat yang Kau memberkati seluruh kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan berkat yang daripada surga. Tuhan akan memberkati-Mu serta melindungi-Mu. Tuhan akan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.